Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putrianda Fadila. Hari ini kita akan belajar tentang frekuensi harapan kejadian majemuk pada mata pelajaran matematika untuk fase E kelas 10. Selanjutnya fakta dalam materi ini, yaitu frekuensi harapan dalam matematika merupakan perkiraan jumlah terjadinya suatu kejadian berdasarkan peluang dan juga jumlah percobaan. Nah, kejadian majemuk ini melibatkan dua atau lebih kejadian dalam peluang, seperti kejadian saling bebas, kejadian bersyarat, dan kejadian saling lepas. Adapun frekuensi harapan kejadian majemuk memperhitungkan interaksi antara kejadian-kejadian tersebut, apakah saling bebas, bersyarat, atau saling lepas. Nah, hasil dari perhitungan peluang kejadian majemuk ini dapat digunakan untuk menghitung nilai frekuensi harapan. Nah, hari ini kita akan menjelajahi konsep mengenai frekuensi harapan kejadian majemuk yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan terkait peluang. Yang selanjutnya konsep. Pada materi ini kita akan mempelajari 5 konsep. Yang pertama itu ada frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini merupakan jumlah kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan berdasarkan peluang kejadian tersebut. Lalu yang kedua ada kejadian majemuk yang merupakan kombinasi dua atau lebih kejadian dalam teori peluang. Lalu yang ketiga ada kejadian saling bebas, di mana dua kejadian A dan B disebut saling bebas jika terjadinya A tidak akan mempengaruhi terjadinya B. Lalu yang keempat, kejadian bersyarat. Kejadian ini bersyarat terjadi jika peluang suatu kejadian B bergantung pada kejadian A. Lalu yang kelima, kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B saling lepas jika keduanya itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Selanjutnya prosedur. Untuk menghitung frekuensi kejadian harapan, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah percobaan yang dilakukan. Lalu yang kedua, memahami konteks masalah dan jenis kejadian majemuk yang terlibat. Jika peluang merupakan kejadian dari yang ketiga ini, yang A, kejadian saling bebas. Kita bisa menggunakan rumus peluang kejadian A dan B saling bebas. Lalu yang B, kejadian bersyarat. Kita bisa menggunakan rumus peluang kejadian B bergantung kepada A. Lalu yang C, kejadian saling lepas. Kita bisa menggunakan rumus peluang kejadian A dan B tidak bisa terjadi bersama atau peluang gabungan. Setelah kita mengidentifikasi peluang kejadian majemuk, yang selanjutnya yang ketiga, kita menghitung frekuensi harapan menggunakan rumus frekuensi harapan. Lalu yang keempat, menginterpretasikan hasil frekuensi harapan tersebut. Itu merupakan langkah-langkah atau prosedur untuk menghitung frekuensi harapan kejadian majemuk. Selanjutnya metakognitif. Jadi yang pertama, perencanaan strategi penyelesaian soal. Peserta didik perlu melakukan perencanaan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya mengidentifikasi jenis kejadian majemuk yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu yang kedua ada evaluasi proses dan hasil. Setelah menyelesaikan latihan, peserta didik itu diharapkan dapat mengevaluasi apakah langkah-langkah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan teori yang dipelajari atau belum. Misalkan hasil perhitungan peluang dan frekuensi harapannya itu sudah benar atau belum. Lalu yang ketiga, refleksi untuk perbaikan. Nah, apabila terjadi kesalahan atau kesulitan, peserta didik itu dapat merefleksikan prosesnya dengan mengidentifikasi konsep yang kurang paham, misalkan perbedaan jenis kejadian majemuk. Jadi peserta didik itu belum memahami bagaimana mengidentifikasikan peluang kejadian majemuk. Jadi untuk sebagai refleksi perbaikan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu kita akan membahas tentang frekuensi harapan kejadian majemuk. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari peluang kejadian majemuk, kita harus mengetahui dulu apa itu percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Yang pertama ada percobaan. Dalam studi peluang, didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Jadi ketika kita melakukan percobaan berulang, hasil-hasil yang diperoleh itu tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat dan sama secara berhati-hati. Nah, percobaan ini disebut juga dengan percobaan acak. Lalu kedua, ada ruang sampel.
Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi ruang sampel ini biasanya dinotasikan dengan huruf S kapital atau S besar. Lalu yang ketiga ada kejadian atau peristiwa. Nah, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti kapital A, B, C, dan juga seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas peluang kejadian. Peluang kejadian adalah besarnya kemungkinan terjadi suatu kejadian. Misal, dalam suatu percobaan, setiap kali mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jika banyak anggota kejadian K dinotasikan dengan N kecil K besar atau NK, dan banyak anggota ruang sampel dinotasikan dengan N kecil S besar atau NS, maka peluang terjadi kejadian K adalah PK. P besar, K besar. Nah, peluang terjadinya kejadian K ini dapat dirumuskan dengan PK, peluang terjadinya kejadian sama dengan NK per NS, atau banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama itu, sebuah festival kuliner Betawi diadakan di Jakarta. Dalam festival tersebut terdapat permainan roda putar dengan 8 sektor yang terdiri dari kerak telur, bir peletok, soto Betawi, nasi uduk, asinan Betawi, es selendang mayang, es doger, dan juga semur jengkol. Setelah diputar, roda putar akan berhenti menghadap ke jarum dan menjadi hasil dari perputarannya. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika S adalah ruang sampel dari semua kemungkinan makanan yang muncul, tentukanlah S dan banyaknya anggota S. Yang kedua, jika X menyatakan kejadian makanan yang muncul adalah makanan berjenis minuman, tentukanlah X dan banyak anggota X. Untuk penyelesaiannya, sebelum kita menjawab persoalan tersebut, kita harus mengetahui apa itu ruang sampel dari suatu kejadian. Nah, ruang sampel adalah semua kemungkinan makanan atau minuman khas Betawi yang muncul. Dalam soal, S-nya berarti kerak telur, bir peletok, soto Betawi, nasi uduk, asinan Betawi, es selendang mayang, es doger, dan juga semur jengkol. Jadi, banyaknya anggota S adalah NS sama dengan 8. Untuk soal yang kedua, di mana kejadian untuk minuman yang dilambangkan dengan X besar. Berarti minuman dalam daftar itu ada bir peletok, es selendang mayang, dan juga es doger. Maka X sama dengan bir peletok, es selendang mayang, dan es doger. Jadi banyaknya anggota X adalah NX sama dengan 3. Yang selanjutnya adalah materi kisaran nilai peluang. Jika A adalah suatu kejadian dengan banyaknya elemen NA, maka banyaknya elemen A paling sedikit adalah 0, dan paling banyak sama dengan banyak elemen ruang sampel yaitu NS. Dalam persamaan dinyatakan dengan NA lebih besar atau sama dengan 0 dan NA kurang dari atau sama dengan NS. Jika kedua ruas dibagi dengan NS, maka diperoleh NA per NS lebih besar atau sama dengan 0 per NS, dan NA per NS kurang dari atau sama dengan NS per NS. Atau bisa kita tuliskan menjadi PA, peluang kejadian A lebih besar atau sama dengan 0, dan PA kurang dari atau sama dengan 1. Nah, persamaan di atas ini menyatakan kisaran nilai peluang, yaitu suatu angka yang terletak di antara 0 dan juga 1. Nilai PA sama dengan 0 adalah kejadian mustahil, karena kejadian ini tidak mungkin terjadi. Sedangkan nilai PA sama dengan 1 adalah kejadian yang pasti, karena kejadian ini selalu terjadi. Selanjutnya contoh dari kisaran nilai peluang yang bisa kita temukan sehari-hari untuk kejadian mustahil di mana PA itu sama dengan 0. Nah, contohnya itu misalkan ada seorang penari ondel-ondel yang akan tampil di tengah-tengah festival budaya Betawi. Namun, tiba-tiba ondel-ondel tersebut menari sendiri tanpa seorang penari di dalamnya. Nah, kejadian itu kan tidak mungkin terjadi, sehingga peluangnya itu sama dengan 0.
Selanjutnya, untuk kejadian yang pasti di mana PA itu sama dengan 1, nah contohnya itu yang bisa kita temukan ketika ondel-ondel ditampilkan dalam acara seni budaya Betawi. Nah, ondel-ondel tersebut pasti dihiasi dengan warna-warna yang cerah seperti merah, biru, kuning. Nah, ini merupakan ciri khas yang selalu ada, sehingga peluangnya itu sama dengan 1. Yang selanjutnya untuk kejadian dengan peluang di antara 0 dan 1. Nah, ini contohnya bisa kita temukan di festival kuliner Betawi. Misalkan di sebuah festival tersebut terdapat menjual kerak telur. Nah, pengunjung ini ingin membeli kerak telur yang disajikan dengan rasa yang pedas. Nah, ada kemungkinan pengunjung itu bisa memilih kerak telur yang pedas, tapi ada juga kemungkinan pengunjung membeli kerak telur yang tidak pedas. Nah, ini kan kejadian yang tidak pasti, sehingga peluangnya itu berada di antara 0 dan juga 1. Selanjutnya kita masuk kepada materi kejadian majemuk. Jika 2 atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk suatu kejadian yang baru, nah maka kejadian baru itu kita sebut dengan kejadian majemuk. Di dalam kejadian majemuk ada 3 jenis kejadian. Yang pertama itu peluang komplement dari suatu kejadian, lalu yang kedua ada penjumlahan peluang, dan yang ketiga itu ada perkalian peluang. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu kejadian majemuk. Yang pertama, ada peluang komplement dari suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan A komplement adalah komplement dari kejadian A, maka akan berlaku PA ditambah PA komplement sama dengan 1, atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Nah, kita bisa temukan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam sebuah acara seni budaya Betawi, ada ondel-ondel laki-laki dan ada ondel-ondel perempuan. Kita dapat menyatakan A itu sebagai kejadian seseorang menjadi penari ondel-ondel laki-laki, dan A komplement kita bisa nyatakan merupakan kejadian seseorang menjadi penari ondel-ondel perempuan. Nah, karena seseorang hanya bisa memilih salah satu jenis ondel-ondel, maka akan berlaku PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Nah, misalkan, jika seseorang menjadi penari ondel-ondel laki-laki di mana PA sama dengan 0,7, maka peluang seseorang menjadi penari ondel-ondel perempuan adalah, nah ini kita bisa manfaatkan konsep peluang komplement dari suatu kejadian. Berarti kita bisa menggunakan rumus di mana PA komplement sama dengan 1 dikurang PA, di mana PA sama dengan 0,7, sehingga kita bisa substitusikan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Jadi, peluang seseorang menjadi penari ondel-ondel perempuan adalah 0,3. Selanjutnya, untuk kejadian majemuk yang kedua itu ada penjumlahan peluang. Nah, penjumlahan peluang ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada peluang kejadian saling lepas, dan yang kedua itu ada peluang kejadian tak saling lepas. Untuk peluang kejadian saling lepas, di mana kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Jadi, antara himpunan A dan himpunan B itu tidak saling beririsan, yaitu A irisan B itu sama dengan himpunan kosong, atau jumlah dari A irisan B itu sama dengan 0. Nah, itu kita bisa rumuskan di mana PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB. Jadi, peluang kejadian A itu ditambahkan dengan kejadian B. Yang selanjutnya itu ada peluang kejadian tak saling lepas. Nah, peluang kejadian tak saling lepas dalam teori himpunan ini merupakan banyaknya anggota gabungan himpunan A dan B dibagi dengan banyaknya himpunan semesta. Jadi dia memiliki irisan, di mana A irisan B itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, sehingga akan menghasilkan rumus di mana PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurang dengan PA irisan B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Warung nasi Maknya memiliki 2 menu favorit, yaitu soto Betawi dan nasi uduk. Setiap pelanggan hanya dapat memilih salah satu menu dalam 1 kali kunjungan. Data menunjukkan bahwa peluang seseorang pelanggan memilih soto Betawi adalah 60%, sedangkan peluang seorang pelanggan memilih nasi uduk adalah 40%. Berapakah peluang seorang pelanggan memilih salah satu dari 2 menu tersebut?
Penyelesaiannya, diketahui peluang pelanggan memilih soto Betawi di mana PA sama dengan 0,6. Peluang pelanggan memilih nasi uduk di mana PB sama dengan 0,4. Yang ditanyakan, peluang pelanggan memilih salah satu dari dua menu tersebut, yaitu soto Betawi atau nasi uduk. Nah, untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan konsep peluang saling lepas, di mana karena setiap pelanggan itu pasti memilih salah satu dari dua menu, yaitu antara soto Betawi atau nasi uduk. Nah, kita dapat menghitung dengan rumus di mana PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian kita substitusikan nilai PA dan PB-nya menghasilkan PA gabungan B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1 atau 100%. Jadi, peluang pelanggan memilih salah satu dari dua menu tersebut adalah 100%. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah restoran khas Betawi menjual soto Betawi dan es lendang mayang. Dari data harian, peluang seorang pengunjung membeli soto Betawi adalah PA sama dengan 0,5 atau 50%. Peluang seorang pengunjung membeli es lendang mayang adalah PB sama dengan 0,3 atau 30%. Peluang seorang pengunjung membeli kedua produk tersebut, yaitu soto Betawi dan es lendang mayang, adalah PA irisan B sama dengan 0,2 atau 20%. Pertanyaannya, tentukanlah peluang pengunjung membeli soto Betawi atau es lendang mayang. Penyelesaiannya, diketahui PA sama dengan 0,5 atau 50%, PB sama dengan 0,3 atau 30%, dan PA irisan B sama dengan 0,2 atau 20%. Yang ditanyakan peluang pengunjung membeli soto Betawi atau es lendang mayang, yaitu bisa dinotasikan dengan PA gabungan B. Nah, kita bisa menggunakan konsep peluang kejadian tak saling lepas, di mana PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. Kemudian kita substitusikan nilai PA, PB, dan juga PA irisan B menghasilkan PA gabungan B sama dengan 0,5 ditambah 0,3 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6 atau 60%. Jadi peluang seorang pengunjung membeli soto Betawi atau es lendang mayang adalah 0,6 atau 60%. Selanjutnya, kejadian majemuk yang ketiga itu ada perkalian peluang. Nah, perkalian peluang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada peluang kejadian saling bebas, dan yang kedua itu ada peluang kejadian bersyarat. Nah, peluang kejadian saling bebas, di mana kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, begitupun sebaliknya. Nah, kita bisa rumuskan peluang kejadian saling bebas ini, di mana PA irisan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. Yang kedua, untuk peluang kejadian bersyarat, di mana kejadian A dan B dikatakan kejadian bersyarat atau saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B. Nah, ada kejadian-kejadian, misalkan peluang terjadinya B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu. Nah, itu kita bisa rumuskan di mana PA irisan B sama dengan PA dikalikan dengan PBA, di mana kejadian A terjadi lebih dahulu baru terjadinya kejadian B. Lalu ada peluang terjadinya A dengan syarat kejadian B telah terjadi lebih dahulu, di mana kita bisa rumuskan dengan PA irisan B sama dengan PB dikalikan dengan PAB. Jadi kejadian B itu telah terjadi lebih dahulu baru bisa terjadinya peluang terjadinya kejadian A. Contoh, Cahaya merupakan penjual kue tradisional Betawi di pasar. Ia menjual kue cucur dan kue ongol-ongol. Cahaya mencatat bahwa peluang seorang pelanggan memesan cucur adalah 50% dan peluang seorang memesan kue ongol-ongol adalah 40%. Jika kedua kejadian tersebut saling bebas, berapakah peluang seorang pelanggan memesan kue cucur dan kue ongol-ongol? Penyelesaiannya, diketahui peluang memesan kue cucur sama dengan PA sama dengan 50% atau 0,5. Peluang memesan kue ongol-ongol PB sama dengan 40% sama dengan 0,4. Yang ditanyakan peluang memesan kue cucur dan kue ongol-ongol yang bisa kita notasikan dengan PA irisan B.
Kita dapat selesaikan menggunakan rumus PA irisan B sama dengan PA dikalikan dengan PB, di mana nilai PA dan PB-nya kita bisa substitusikan menghasilkan PA irisan B sama dengan 0,5 dikalikan dengan 0,4 sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi, peluang seorang pelanggan memesan kue cucur dan kue ongol-ongol adalah 0,2 atau 20%. Contoh yang selanjutnya, sebuah restoran khas Betawi menjual soto Betawi dan es selendang mayang. Peluang seseorang pelanggan memesan soto Betawi adalah 40%. Dari pelanggan yang memesan soto Betawi, 70% diantaranya juga memesan es selendang mayang. Peluang seorang pelanggan memesan soto Betawi dan es selendang mayang sekaligus adalah 28%. Peluang memesan es selendang mayang secara keseluruhan adalah 50%. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah peluang seorang pelanggan memesan es selendang mayang dengan syarat dia telah memesan soto Betawi? Yang kedua, berapakah peluang seorang pelanggan memesan soto Betawi dengan syarat dia telah memesan es selendang mayang? Penyelesaiannya, diketahui peluang seorang pelanggan memesan soto Betawi di mana PA sama dengan 40% atau 0,4. Peluang seorang pelanggan memesan soto Betawi dan es selendang mayang di mana PA irisan B sama dengan 0,28. Yang ditanyakan, peluang seorang pelanggan memesan es selendang mayang dengan syarat dia telah memesan soto Betawi. Nah, kita bisa menggunakan rumus peluang kejadian bersyarat di mana PA irisan B sama dengan PA dikalikan dengan PBA. Nah, kemudian kita substitusikan di mana PBA sama dengan PA irisan B per PA. PA irisan B sama dengan 0,28 dibagi dengan PA yaitu 0,4, menghasilkan 0,7 atau 70%. Jadi, jika seorang pelanggan memesan soto Betawi, peluang dia juga memesan es selendang mayang adalah 70%. Penyelesaiannya untuk soal yang kedua, diketahui peluang seorang pelanggan memesan soto Betawi dan es selendang mayang, yaitu PA irisan B sama dengan 0,28. Peluang seorang pelanggan memesan es selendang mayang, yaitu PB sama dengan 50% atau 0,5. Yang ditanyakan, peluang seorang pelanggan memesan soto Betawi dengan syarat dia telah memesan es selendang mayang. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan konsep dari peluang kejadian bersyarat, di mana PA irisan B sama dengan PB dikalikan dengan PAB. Nah, PAB ini kita ubah rumusnya menjadi PA irisan B per PB. Kemudian kita substitusikan nilai PA irisan B yaitu 0,28 dibagi dengan PB yaitu 0,5, menghasilkan 0,56 atau 56%. Jadi, jika seorang pelanggan memesan es selendang mayang, peluang dia juga memesan soto Betawi adalah 56%. Materi yang selanjutnya yaitu ada frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi dari beberapa kali percobaan. Frekuensi harapan dapat kita rumuskan sebagai berikut. Frekuensi harapan kejadian A atau disimbolkan dengan FHA, yaitu N dikalikan dengan PA, di mana N ini merupakan banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang dari kejadian A. Berikut adalah contoh soal dari materi frekuensi harapan. Di Festival Kuliner Betawi terdapat 200 pengunjung yang memesan makanan dan minuman. Berdasarkan survei, 55% pengunjung memesan soto Betawi, 35% pengunjung memesan bir peletok, dan 10% pengunjung memesan keduanya. Pertanyaannya, yang pertama, berapa banyak pengunjung yang diharapkan memesan soto Betawi? Yang kedua, berapa banyak pengunjung yang diharapkan memesan bir peletok? Dan yang ketiga, berapa banyak pengunjung yang diharapkan memesan keduanya, yaitu soto Betawi dan juga bir peletok. Penyelesaiannya, diketahui total pengunjung itu ada 200 orang. Peluang memesan soto Betawi di mana PA sama dengan 0,55 atau 55%. Peluang memesan bir peletok
yaitu PB sama dengan 0,35 atau 35%, dan peluang memesan keduanya soto Betawi dan juga bir peletok, di mana PA irisan B sama dengan 0,1 atau 10%. Yang ditanyakan yang pertama, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan soto Betawi, yang kedua, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan bir peletok, dan yang ketiga, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan keduanya, yaitu soto Betawi dan juga bir peletok. Penyelesaiannya, untuk menjawab persoalan tersebut, kita menggunakan rumus dari frekuensi harapan. Yang pertama, banyak pengunjung yang diharapkan memesan soto Betawi, di mana frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan total pengunjung. Nah, peluang kejadian A sama dengan 0,55, kita kalikan dengan 200 menghasilkan 110 orang. Jadi, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan soto Betawi adalah 110 orang. Yang kedua, berapakah banyak pengunjung yang diharapkan memesan bir peletok? Kita menggunakan cara yang sama, di mana menggunakan rumus dari frekuensi harapan untuk kejadian B, di mana PB dikalikan dengan total pengunjung. Nah, PB diketahui 0,35. Kita kalikan dengan total pengunjung, yaitu 200 menghasilkan 70 orang. Jadi, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan bir peletok adalah 70 orang. Lalu yang ketiga, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan keduanya. Berarti kita menggunakan rumus frekuensi harapan untuk banyaknya pengunjung yang memesan keduanya, atau kita simbolkan dengan PA irisan B. Berarti rumusnya itu frekuensi harapan peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A irisan B dikalikan dengan total pengunjung, di mana PA irisan B itu sama dengan 0,1 dikalikan dengan total pengunjungnya itu sama dengan 200 menghasilkan 20 orang. Jadi, banyaknya pengunjung yang diharapkan memesan keduanya adalah 20 orang. Selanjutnya, kita masuk ke contoh permasalahan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dari frekuensi harapan kejadian majemuk. Berikut contoh permasalahannya. Kuliner khas Betawi warisan rasa Nusantara. Kuliner khas Betawi adalah bagian penting dari warisan budaya Indonesia, terutama sebagai cerminan sejarah dan keanekaragaman budaya di Jakarta. Hidangan seperti kerak telur, soto Betawi, dan nasi uduk adalah beberapa contoh makanan yang menjadi kebanggaan masyarakat Betawi. Kerak telur misalnya, dibuat dari beras ketan, telur bebek, dan kelapa parut yang dipanggang hingga kering, menghasilkan rasa gurih yang sangat khas. Soto Betawi dengan kuah santan yang kaya rempah, serta nasi uduk yang gurih dan harum, menjadi pilihan favorit untuk dinikmati kapan saja. Selain makanan berat, ada juga minuman tradisional seperti bir peletok, yang dibuat dari jahe dan kayu secang. Dikenal menyegarkan dan juga menyehatkan. Hidangan ini mencerminkan pengaruh budaya Melayu, Cina, Arab, dan Belanda yang membentuk identitas kuliner Betawi. Dalam rangka memperkenalkan kelezatan kuliner ini, Festival Kuliner Betawi akan diadakan di Jakarta. Acara ini menampilkan berbagai makanan tradisional khas Betawi. Panitia ingin menyiapkan menu dengan kombinasi yang paling menarik berdasarkan survei preferensi rasa pengunjung. Sebagai bagian dari proyek, peserta didik diminta membantu panitia menghitung peluang pengunjung memilih menu tertentu dan menentukan frekuensi harapan kombinasi menu yang dipilih selama festival. Bagaimana peserta didik dapat menggunakan konsep peluang dan frekuensi harapan untuk membantu panitia merencanakan kebutuhan makanan sekaligus melestarikan keunikan kuliner khas Betawi? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan survei pengunjung. Setelah kalian melakukan survei pengunjung, kemudian kalian membuat tabel dari survei pengunjung. Misalkan kalian memilih 4 menu, itu ada kerak telur, soto Betawi, nasi uduk, dan bir peletok. Nah, preferensi pilihan pengunjung, misalkan kerak telur itu ada 50 orang, soto Betawi itu ada 45 orang, nasi uduk itu ada 30 orang, dan bir peletok itu ada 15 orang. Jadi total pengunjung yang kalian survei itu ada 140 orang.
Langkah yang kedua, kalian akan menganalisis peluangnya. Jadi, kalian diminta untuk menghitung peluang dari setiap makanan yang dipilih dari pengunjung tersebut dengan menggunakan rumus peluang sama dengan jumlah preferensi dibagi dengan total responden. Misalkan kita akan mencari peluang untuk kerak telur, berarti peluang kejadian K kerak telur sama dengan jumlah preferensi pengunjungnya itu kan 50 dibagi dengan total respondennya itu 140, berarti 5/14 atau 0,36. Peluang untuk soto Betawi di mana peluang kejadian S soto Betawi yaitu 45 dibagi dengan 140 sama dengan 9/28 sama dengan 0,32. Kemudian peluang untuk nasi uduk di mana peluang kejadian N nasi uduk sama dengan 30 dibagi dengan 140 sama dengan 3/14 yang menghasilkan 0,21. Kemudian peluang untuk bir peletok di mana peluang kejadian B bir peletok yaitu 15/140 sama dengan 3/28 sama dengan 0,11. Nah, hasil dari peluang masing-masing makanan tersebut kalian masukkan ke dalam tabel hasil peluang di mana menu makanan untuk kerak telur dengan jumlah pengunjung 50 peluangnya itu 0,36. Terus menu makanan untuk soto Betawi di mana jumlah pengunjungnya yang memilih itu ada 45, peluangnya itu 0,32. Menu makanan nasi uduk dengan jumlah pengunjung 30, peluangnya itu 0,21. Dan yang terakhir menu makanan bir peletok dengan jumlah pengunjung adalah 15, peluangnya itu adalah 0,11. Langkah selanjutnya yaitu menghitung frekuensi harapan. Nah, misalkan kita memilih 500 pengunjung, kita dapat menentukan frekuensi harapan dari masing-masing menu makanan menggunakan rumus frekuensi harapan yaitu peluang dikalikan dengan total pengunjung. Yang pertama kita cari frekuensi harapan untuk kerak telur, berarti peluangnya itu kan 0,36, kita kalikan dengan 500 orang menghasilkan 180 orang. Lalu yang kedua frekuensi harapan soto Betawi, peluangnya itu 0,32 dikalikan 500 menghasilkan 160. Lalu yang ketiga frekuensi harapan untuk nasi uduk, di mana peluangnya itu 0,21 kita kalikan dengan 500 menghasilkan 105 orang. Lalu yang keempat, frekuensi harapan bir peletok yaitu 0,11 kita kalikan dengan 500 menghasilkan 55 orang. Nah, hasil perhitungan dari frekuensi harapan ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel frekuensi harapan. Berarti menu makanan untuk kerak telur peluangnya itu 0,36, total pengunjungnya itu ada 500 orang, berarti frekuensi harapannya 180 orang. Menu makanan soto Betawi dengan peluangnya 0,32, total pengunjungnya ada 500, frekuensi harapannya 160 orang. Menu makanan nasi uduk peluangnya itu 0,21, total pengunjungnya itu ada 500 orang, berarti frekuensi harapannya itu 105 orang. Lalu yang selanjutnya menu makanan untuk bir peletok peluangnya itu ada 0,11, total pengunjungnya itu ada 500 dan frekuensi harapannya itu 50 orang. Dari hasil perhitungan peluang dan juga perhitungan frekuensi harapan, kita bisa menentukan jumlah porsi yang harus disiapkan oleh panitia. Berarti menu untuk kerak telur kita harus menyediakan 180 porsi. Untuk menu soto Betawi kita harus menyediakan 160 porsi, menu nasi uduk kita harus menyediakan 105 porsi, dan menu bir peletok kita harus sediakan 55 porsi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membantu panitia untuk menghitung peluang dan juga frekuensi harapan dari kombinasi menu yang kita pilih. Jika pengunjung boleh memilih lebih dari satu menu, kita akan menghitung peluang dan frekuensi harapan dari kombinasi menu tersebut dengan menggunakan konsep peluang gabungan, di mana peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B untuk kombinasi tanpa ketergantungan. Nah, kalian diminta untuk membuat kombinasi menu. Kalian membuat 3 menu. Misalkan menu yang pertama itu ada kerak telur dan bir peletok. Menu kedua itu ada nasi uduk dan bir peletok. Menu ketiga itu ada soto Betawi dan bir peletok. Nah, ketika kita sudah
menemukan dan menentukan menu-menu yang akan kita pilih, maka langkah selanjutnya adalah menghitung peluang gabungannya. Untuk menu yang pertama kan kerak telur dan bir peletok, berarti peluang gabungannya itu peluang kerak telur dan bir peletok, yaitu peluang kerak telur irisan dengan peluang bir peletok. Berarti P K irisan B sama dengan 0,36 dikalikan dengan 0,11 menghasilkan 0,04 atau 4%. Lalu peluang untuk menu yang kedua yaitu nasi uduk dan bir peletok, berarti peluang nasi uduk N dan bir peletok itu B, berarti peluang N irisan B sama dengan 0,21 dikalikan dengan 0,11 menghasilkan 0,02 sama dengan 2%. Untuk menu yang ketiga, peluangnya itu berarti soto Betawi dan juga bir peletok. Berarti peluang soto Betawi dan bir peletok di mana P S irisan B, berarti soto irisan dengan bir peletok menghasilkan 0,32 dikalikan dengan 0,11 yaitu 0,04 atau 4%. Nah, langkah selanjutnya kita tuangkan hasil dari peluang tersebut ke dalam tabel. Nah, jika pengunjung boleh memilih lebih dari satu menu, kita sudah menghitung peluangnya. Sekarang kita menghitung frekuensi harapan kombinasi menggunakan konsep peluang gabungan tadi. Nah, yang sudah kita tahu bahwa menu yang pertama itu peluangnya itu 0,04, sedangkan diketahui total pengunjungnya itu kita ambil 500. Berarti frekuensi harapannya itu berarti 0,04 kita kalikan dengan 500 menghasilkan 20. Untuk menu yang kedua, peluangnya itu 0,02 dan total pengunjungnya itu 500. Berarti 0,02 kita kalikan dengan 500 menghasilkan 10 frekuensi harapannya. Untuk menu yang ketiga, peluangnya itu 0,04, kemudian kita kalikan dengan total pengunjung yaitu 500. Berarti frekuensi harapannya itu 20. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan peluang menu gabungan atau menu kombinasi, jumlah menu yang harus disiapkan menjadi bertambah. Nah, menu kerak telur yang awalnya 180 porsi, karena adanya menu kombinasi ini, jadi ditambah 20 porsi, sehingga menghasilkan 200 porsi. Jadi, panitia akan menyiapkan menu kerak telur sebanyak 200 porsi. Untuk menu soto Betawi, awalnya 160 porsi, karena ada menu kombinasi ditambahkan 20 porsi sehingga menu soto Betawi yang harus dipersiapkan itu menjadi 180 porsi. Kemudian untuk menu nasi uduk yang awalnya 105 porsi, karena ada penambahan 10 porsi, maka menu nasi uduk yang harus dipersiapkan itu menjadi 115 porsi. Kemudian untuk menu bir peletok yang awalnya 55 porsi, karena ada penambahan dari 3 menu kombinasi yaitu 20 porsi, 10 porsi, dan 20 porsi, maka menu untuk bir peletok menjadi 105 porsi. Nah, menu-menu ini yang harus disiapkan oleh panitia. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jadi persoalan-persoalan yang diberikan sebelumnya dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep frekuensi harapan dalam kejadian majemuk. Nah, frekuensi harapan merupakan pendekatan statistik yang menghubungkan peluang suatu kejadian dengan jumlah percobaan atau sampel yang dilakukan. Melalui analisis peluang dari data budaya Jakarta, seperti preferensi masyarakat terhadap makanan khas, permainan, undian, dan juga pola makanan, kita dapat menghitung frekuensi harapan untuk setiap kejadian. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kalian akan melakukan tugas proyek, di mana kalian akan dikumpulkan berdasarkan gaya belajar kalian, yaitu ada visual, auditori, dan juga kinestetik. Untuk gaya belajar visual dan auditori, kalian diminta untuk membuat survei sederhana untuk mengumpulkan data preferensi makanan khas Betawi. Setelah dikumpulkan,
Selanjutnya, kalian menganalisis data survei tersebut untuk menemukan peluang dan frekuensi harapan yang bisa digunakan untuk membantu panitia merencanakan kebutuhan makanan sekaligus melestarikan keunikan kuliner khas Betawi. Nah, yang selanjutnya untuk gaya belajar kinestetik, kalian diminta untuk melakukan simulasi sederhana survei data pengunjung festival. Nah, setelah kalian melakukan simulasi, kalian diminta untuk mencari peluang dari hasil simulasi yang kalian lakukan. Kemudian, kalian diminta untuk membandingkan antara hasil simulasi yang kalian lakukan dengan teoritisnya. Jadi, kalian cari peluangnya dan kalian cari frekuensi harapannya. Nah, untuk menghitung frekuensi harapannya itu, kalian menggunakan peluang yang kalian hitung dari simulasi yang kalian lakukan untuk memperkirakan jumlah pemilih menu dari total pengunjung yang ada. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, akan ada 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam materi frekuensi harapan kejadian majemuk ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.